Nah, teman-teman semua, Kasubag Akademik, kemudian operator akademik di masing-masing fakultas dan pasca sarjana. Jadi saya meminta kepada Pak Resike dan Pak Labe untuk mengumpulkan teman-teman, karena teman-teman yang belum pernah kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan inisiasi kelas internasional. Sedangkan untuk dekan, wakil dekan, terutama adalah wakil dekan 1 dan juga masing-masing korprodi yang terlibat dalam inisiasi kelas internasional untuk tahun ini, semua kami sudah sempat untuk ajak diskusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, jadi tahun ini universitas mencoba untuk membuat sebuah pilot project, yaitu yang kita sebut sebagai inisiasi kelas internasional. Kelas internasional ini ada 3 level gitu ya. Ini adalah level yang pertama, yaitu inisiasi kelas internasional, di mana dalam proses belajar mengajar nanti kita berharap para dosen, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang sudah dipilih berdasarkan hasil seleksi masuknya melalui SNMPTN dan SBMPTN, dan juga mereka melakukan English Proficiency Test. Jadi melakukan tes dalam bahasa Inggris, yaitu baik itu structure, kemudian berikutnya listening maupun reading. Jadi ada 3 tes yang mereka tempuh, dan itu kita lakukan secara online minggu lalu dan hasilnya kita dapat. Sehingga kemarin kami mengumumkan mahasiswa yang lulus ya untuk kita rekrut menjadi inisiasi kelas internasional. Dan setiap program studi jumlahnya berbeda-beda. Tetapi kami memberikan kuota maksimal yaitu 25 untuk S1, kemudian 20 untuk S2. Nah, untuk S1 ada yang bisa memenuhi kuota 25, yang tergantung dari student body di masing-masing program studi. Ada yang memenuhi cuma 15 orang, ada yang memenuhi cuma 26 orang. 16 orang, 16 atau 15. Contoh di matematika gitu ya, di FMIPA, karena jumlah mahasiswa yang masuk tahun 2021 ini jumlahnya 32, sehingga kami bagi menjadi 2, yaitu 16 orang masuk ke inisiasi kelas internasional dan 16 orang masuk ke kelas reguler. Nah, kemudian di FK, di Fakultas Kedokteran, di Prodi Kedokteran, itu kita bentuk juga 15 orang. Jadi mereka punya kelas-kelas kecil yang jumlahnya 15 gitu ya, mungkin ya menjadi 4 kelas, karena jumlah mahasiswa saat ini di FK itu 58 orang untuk mahasiswa baru. Nah, kemudian untuk S2 itu sudah jelas tidak ada perubahan apa-apa. Jadi S2 ini yang kita bentuk menjadi inisiasi kelas internasional, yaitu S2 Pendidikan Bahasa Inggris yang ada di Singaraja, yaitu kelas Singaraja. Itu jumlahnya 18 orang, tetapi yang mengikuti EPT kemarin, English Proficiency Test, cuma 17 orang. Dan nilainya sangat mencerminkan bahwa mereka adalah anak-anak dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan EPT yang cukup tinggi ya. Jadi 600, 500 gitu. Saya kira 400-an tidak banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua. Nah, hari ini mungkin nanti Pak Labe, Pak Resike akan memberikan kepada teman-teman semua yang terkait dengan bagaimana kita akan membentuk inisiasi kelas internasional ini di sistem informasi akademik. Nah, step pertama adalah untuk program studi, ya, ada program studi yang harus create kelas baru. Contohnya matematika. Jadi dulunya adalah satu kelas, jumlahnya 32 orang. Kemudian kita bentuk kelas baru, jumlahnya 15 orang, sehingga harus dibentuk kelas baru. Nah, sementara ini di SIA itu kelasnya, kodenya kelas A, B, C, D, E gitu ya. Sampai Z lah. Tetapi saya menyampaikan kepada Pak Labe dan Pak Resike biar inisiasi kelas internasional ini memiliki kode yang berbeda. Jadi tidak kelas A gitu ya. Sehingga kita sebut sebagai misalnya kelas IKI gitu, inisiasi kelas internasional. Kemudian kelas A, kelas B. Jadi IKI, inisiasi kelas internasional, baru diikuti oleh A, B gitu ya. Jadi biar tidak, nanti kalau saya menggunakan kelas A, awalnya kita ingin menggunakan kelas A, tetapi ada flag atau keterangan bahwa dia inisiasi kelas internasional. Nah, takutnya ini juga nanti di prodi yang sementara ini tidak ikut dalam pilot project sebagai inisiasi kelas internasional, juga punya kelas A, jadi agak membingungkan. Sehingga kami menggunakan kode untuk inisiasi kelas internasional ini adalah IKI di masing-masing prodi. Nah, kemudian setelah kelas itu dibentuk, saya kira ada penawaran. Jadi penawaran mata kuliah ya, kalau kelas baru berarti ditawarkan mata kuliah sesuai dengan apa yang muncul di semester 1 ini. Nah, itu ditawarkan, kemudian dosennya siapa,
Dan kami sudah menyampaikan kepada masing-masing wakil dekan, kemudian wadir, kemudian korprodi ya, untuk menawarkan atau menawarkan mata kuliah, kemudian meng-assign atau menugaskan dosen-dosen untuk mengajar di sana. Nah, kelas IKI ini, inisiasi kelas internasional ini, kita bisa sebut sebagai kelas unggulan. Kenapa? Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang terpilih lah. Baik itu dari sisi akademiknya, kalau kita lihat dari nilai masuknya. Kemudian yang kedua adalah dari English communication skill-nya gitu ya. Karena mereka melakukan EPT test kemarin. Nah, ini kenapa kita gunakan term atau istilah IKI, karena di sini belum ada mahasiswa dari luar gitu ya. Jadi dosen masih mengajar mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kemudian mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, walaupun nanti juga bisa dual language gitu ya, untuk menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Bercampur-campur lah, tergantung dari keadaan nanti. Jadi kita berproses ini, mudah-mudahan nanti inisiasi kelas internasional ini bisa beranjak naik lagi yang namanya partial international class. Jadi setengah international class. Berarti sudah ada kredit transfer. Jadi sudah ada orang-orang dari luar universitas, khususnya dari overseas, yang ikut terlibat dalam proses belajar mengajar di kelas itu, tetapi mendapatkan kredit earning. Nanti diakui di universitas mereka di luar, misalnya dari Filipina, dari Taiwan, dari Thailand, dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai partial international class. Kemudian yang paling tinggi adalah full international class, artinya sudah degree earning. Jadi mereka sudah mengikuti kegiatan belajar dalam 4 tahun, sehingga mendapatkan degree atau mendapatkan ijazah dari kita. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian teman-teman semua setelah penawaran, jadi kami tidak ingin membuat mahasiswa dan pembimbing akademik ini susah gitu. Nah, saya meminta kepada UPT DIK untuk teman-teman operator bisa mereposisi, memindahkan orang-orang ini ke kelas yang baru, ke kelas inisiasi kelas internasional. Si A kita pindahkan, si B. Mungkin si A dan B dan C dan D yang jumlahnya 25 itu tersebar di beberapa kelas. Contoh misalnya di bahasa Inggris dia punya 6 kelas gitu ya, A, B, C, D, E gitu ya. 25 orang yang masuk ke inisiasi kelas internasional ini bisa berasal dari berbagai kelas. Nah, itu teman-teman bisa reposisi. Itu maksud saya. Jadi saya tidak ingin mahasiswa melakukan KRS ulang, kemudian PA harus mengunvalid dulu, kemudian dia menyusun KRS, kemudian divalidasi. Saya tidak ingin. Nah, oleh karena itu hari ini mungkin nanti dijelaskan oleh Mang Labe terkait dengan itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mereposisi itu, saya juga berharap bahwa ya saya sedang menerjemahkan mata kuliah yang muncul di semester 1 dari 9 prodi ini. Ya, saya kira tidak lama. Kemudian itu yang akan muncul di KRS mereka. Jadi KRS-nya dalam bahasa Inggris gitu ya, untuk membedakan mereka dengan kelas reguler, termasuk mata kuliah yang muncul. Nah, tetapi saya berharap ke depan ini bahwa transkrip, kemudian ijazah gitu ya, tidak hanya untuk inisiasi kelas internasional ini, tetapi untuk semua mahasiswa kita, itu bisa ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Seperti apa yang ada di SKPI kita. Nah, kita mulai dari transkrip lah. Nah, secara bertahap kami akan menerjemahkan semua mata kuliah yang muncul di masing-masing prodi, kemudian setelah diterjemahkan di tingkat universitas, kami akan mengirim ke masing-masing prodi untuk memvalidasi. Ya, saya kira mungkin nanti harus divalidasi oleh masing-masing program studi. Nah, saya kira itu teman-teman semua, dan saya berharap bahwa kalau berdasarkan timeline schedule, lini masanya, jadi 9 sampai 12 ini sudah clear. Jadi mahasiswa yang masuk ke international class itu sudah kita reposisi semua. Kalau ada yang meng-create kelas baru, itu kita sudah bisa bawa ke kelas yang baru. Kemudian mata kuliah sudah muncul, kemudian dosen-dosen yang mengajar di sana sudah muncul serta jadwalnya. Nanti tolong koordinasi dengan masing-masing korprodi ya, di masing-masing fakultas. Jadi yang ikut ini cuma 9 saat ini, masing-masing fakultas ada 1. Di FTK ada ilmu komputer, kemudian di FMIPA ada matematika, S1-nya murni. Kemudian di Pasca ada S2 pendidikan bahasa Inggris, di FIP ada PGSD,
Di FIS ada ilmu hukum, kemudian di FE ada manajemen, di FBS ada S1 pendidikan bahasa Inggris, kemudian FOK ada penjas, kemudian di FK yaitu ada prodi kedokteran S1. Nah, itu yang mengikuti kelas ini. Kenapa? Karena kami tidak buka semua, ya, kami ingin mencoba untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu ada kelas kontrol, ada kelas treatment gitu ya kalau misalnya dalam penelitian. Kenapa matematika kita bagi dua? Kenapa tidak semua saja dipakai untuk kelas internasional para Rasben 32 orang ini ya? Kami ingin melihat perbedaan antara kelas inisiasi kelas internasional ini dengan kelas reguler. Ya, harapannya treatmentnya berbeda, kemudian pengayaan kelasnya juga, pengayaan materinya juga berbeda. Nah, nanti kita bisa bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Yeah. Saya kira dari saya itu ya, Pak Resike, kemudian Pak Labe, saya mohon bantuan teman-teman di masing-masing fakultas dan pasca ya, Kasubag akademik, operator TIK, operator akademik di masing-masing fakultas atau pasca, mohon dibantu para korprodi dan juga mohon dibantu para wakil dekan ya untuk bisa kita melaksanakan kegiatan ini. Nah, harapannya tanggal 13 kami sudah mengumpulkan anak-anak semua, kemudian proses belajar mengajar sudah bisa mulai nanti setelah itu. Nah, kemudian saya tekankan pada teman-teman semua ya, wakil dekan, kemudian Kasubag dan operator, saya tidak mengizinkan untuk orang untuk mundur dari kelas ini. Dia ada beberapa yang sudah WA saya menyampaikan bahwa mahasiswa tidak mau untuk join di inisiasi kelas internasional ini, ketakutan tidak bisa mengikuti dan lain sebagainya. Saya kira kekhawatiran yang terlalu awal gitu ya, mereka melihat inisiasi kelas internasional ngapain gitu ya. Terus ada yang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa berbahasa Inggris, jawabannya enggak lah. Karena IPT mereka sudah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris baik. Ya, kemudian dosen-dosen juga akan mengajar bukan native English speaking gitu ya. Jadi bisa kita tanya, kalau nggak ngerti ya tanya bahasa Indonesia lah. Dan juga dosen-dosen masih menggunakan dual bahasa pada saat mengajar. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya. Mari kita sukseskan kegiatan ini ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu stepping point lah ya untuk kita bisa membentuk beberapa kelas internasional ke depan. Oke, saya kira itu saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Terima kasih Bapak Warais 1 atas penyampaiannya. Kemudian kita langsung saja lanjut untuk penyampaian materi sosialisasi terkait dengan reposisi ataupun pembuatan kelas baru untuk dalam rangka internasional, inisiasi kelas internasional. Untuk itu kepada Pak Labe Jayanto saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, Pak Resike, terima kasih. Yang terhormat Pak WR1, kemudian Pak WD1 juga yang hadir pada kesempatan kali ini, serta rekan-rekan di Kasubag dan juga operator TI di masing-masing fakultas yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya tidak membuat slide ya, tapi langsung menampilkan saja di sistemnya. Jadi seperti yang sampaikan Pak WR1 tadi, beberapa beberapa bulan ini kami mungkin sering menyampaikan ke rekan-rekan juga ada beberapa update dan perubahan sistem terkait dengan beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan pimpinan terkait peningkatan pelayanan dan juga kualitas lembaga, salah satunya dari pelayanan pendidikan dan di SIA juga. Terus kami melakukan update sistem penambahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan, termasuk kemarin juga kita sudah diskusi masalah lintas prodi dan saya cek juga Bapak Ibu sudah itu berjalan dengan baik. Nah, untuk kali ini ada penambahan fitur baru seperti yang sampaikan Pak WR1 tadi terkait inisiasi kelas internasional. Nah, dan tim sudah menyesuaikan atas permintaan pimpinan untuk menyesuaikan di sistemnya. Secara umum, jadi di sistem tidak jauh berbeda dengan proses yang sebelumnya yang reguler ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal masuk ke login akademik. Nah, kemudian di penawaran. Nah, sebelum ke sini untuk mata kuliah karena ini nanti menjadi kelas internasional seperti yang sampaikan pada satu tadi, nanti translate-nya juga akan dibahasakan dalam bahasa Inggris termasuk nama-nama mata kuliahnya. Untuk nama-nama mata kuliahnya itu sedang disiapkan oleh Pak WR1 untuk semester 1 terlebih dahulu.
ini sudah mulai dialih bahasakan ke bahasa Inggris. Nah, nanti akan kalau sudah siap kami akan serahkan ke teman-teman akademik untuk bantu diupdate di master mata kuliahnya. Di sini di master mata kuliah nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan, tinggal klik ubah. Di sini ada nama kuliah dalam bahasa Inggris, itu nanti silakan diupdate sesuai dengan data yang nanti kami akan berikan sedikit. Nah, itu untuk tapi ini bisa dilakukan kemudian hari ya, karena ini dalam satu record jadi tidak mempengaruhi secara umum. Mungkin nanti akan bantu diinfokan ke mahasiswanya saja setelah Bapak Ibu selesai menginputkan, baru disampaikan ke mahasiswa untuk mendownload ulang KRS-nya dalam bahasa Inggris seperti itu sampai bahasa Inggrisnya dimasukkan. Nah, untuk penawaran seperti yang sampaikan tadi ada dua kondisi. Yang pertama adalah kelas reguler yang diubah ke kelas internasional atau menambah kelas baru. Nah, jika itu. Nah, untuk prosesnya ya, Bapak Ibu harus tawarkan dulu kelas baru nih. Nah, misalkan kalau yang tadi ada 3 kelas ABC, kemudian kelas dianggap mungkin kelas C karena jumlahnya sudah lengkap ya, kelas C dijadikan kelas internasional dan yang tidak masuk itu dipindahkan ke kelas A, B, dan C. Untuk langkah awalnya tetap buat kelas baru dulu karena kita akan pindahkan dulu itu semua, nanti kelas yang tidak digunakan baru bisa kita hapus begitu. Nah, Bapak Ibu tambah penawaran nih, karena di sistem kita atur bahwa kalau kelas itu sudah ada yang mengambil, kita tidak bisa ubah begitu. Ini karena berkaitan dengan pelaporan ke PDDikti segala macam, sehingga tidak datanya itu tidak berubah terus. Nah, tetapi kalau memang dia sudah selesai dan sudah sesuai jadwal ya tidak bisa diubah penawaran. Tetapi kita harus buatkan dulu sampai kelas itu kosong baru bisa dihapus. Nah, jadi Bapak Ibu silakan seperti biasa, mungkin ini sudah tidak baru lagi Bapak Ibu, silakan masuk ke kelas, kurikulum yang digunakan. Nah, untuk kelas inisiasi internasional ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2020 dengan catatan kedokteran yang masih menggunakan kurikulum 2019 itu. Nah, ini kemudian Bapak Ibu silakan tambahkan kelas. Nah, di sini sudah ada pilihan kelas, kami sudah tambahkan adanya IKI. Nah, ini karena baru satu kelas kita masih gunakan IKI, nanti dalam perkembangan kita akan sesuaikan jika jumlah kelasnya nanti lebih banyak lagi, ada A, B, C, dan seterusnya. Jadi kita isi keterangan IKI, dan untuk komponen yang lain tidak jauh berbeda. Ya, sama Bapak Ibu, tinggal pilih penghapus, segala macam. Nah, kemudian jenis kelasnya ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini masuk di inisiasi kelas internasional. Nah, jadi dua komponen ini yang perlu diperhatikan. Pilih kelasnya adalah IKI, dan kemudian jenis kelasnya adalah inisiasi kelas internasional. Nah, ini sebagai penanda nanti mahasiswa-mahasiswa akan dikelompokkan ke kelas ini. Jadi penawarannya akan di KRS-nya akan berbeda. Nah, ini dipilih kelas inisiasi. Nah, untuk yang lain mengenai uang, jam, kemudian pengampu, itu sudah tidak berbeda dengan yang lain segitu termasuk. Nah, untuk keterangannya bisa dikosongkan. Nah, kalau sudah bisa disimpan. Nah, ini saya tidak tambahkan ya, agar tidak mengganggu data Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu berikutnya adalah Bapak Ibu memindahkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah diberikan nanti listnya oleh WD1 ini masing-masing ke kelas internasional. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke mata kuliahnya, ya, misalkan mata kuliah yang semester 1, oke. Jadi PGSD pada kelas internasional kurikulum 2020. Nah, misalkan ini matematika dasar, Bapak Ibu tinggal masuk ke penawaran, kemudian pilih kelasnya. Oke, nah di sini ada daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Nah, di sini sudah ditambahkan aksi ubah kelas. Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol ini, kemudian memilih kelas yang. Nah, jadi kelas ini akan muncul sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi misalkan ini mata kuliah matematika dasar, jadi berapa kelas yang ada di matematika dasar itu bisa dipilih. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk tidak hanya kelas internasional ya, jadi untuk kondisi tertentu, misalkan ada mahasiswa atas permintaan Kaprodi atau apa ingin dipindahkan, ini bisa dipindahkan juga di mata kuliah yang sama. Nah, ini seperti ini ada di matematika dasar itu ada kelas sampai N,
ya. Nah, itu bisa dipilih, tinggal misalkan ini dipilih ke kelas C, nah tinggal ubah kelas, nanti otomatis dia akan pindah ke kelas yang dituju. Kalau dari ini nanti masuk ke kelas IKI atau inisiasi kelas internasional. Nah, hanya itu saja sih sebenarnya Bapak Ibu prosesnya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa cek di penawaran untuk kelas IKI, nanti dicek apakah mahasiswa yang dinyatakan masuk kelas IKI sudah masuk semua seperti itu. Nah, itu prosesnya secara umum tidak terlalu banyak, karena hanya di bagian penawaran dan juga memindahkan itu saja. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan terkait ini, saya persilakan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Pak Labe, mungkin saya sedikit bertanya. Kalau terkait dengan beban SKS yang ini kan jadinya tambah SKS jadinya ya untuk SK mengajar berarti ya untuk kelas internasional. Itu bagaimana pengakuannya nanti di SK mengajar? Belum pasti LEPI. Jadi contoh sekarang di S1 pendidikan bahasa Inggris ada 6 kelas itu LEPI ya. Oke. Okay. Kemudian A sampai A, B, C, D, E, F sampai F lah. Kelas G sampai kelas G sampai kelas G lah. Nah, kemudian kita akan bikin aja kelas baru dulu. Kelas baru namanya kelas IKI. Kemudian pindahkan orang-orang yang lulus 25 orang itu ke kelas IKI. Nah, siapa tahu gitu ya, siapa tahu ada kelas yang ternyata jumlahnya terlalu sedikit. Nah, orang-orang ini dipindahkan, disebarkan lagi ke kelas yang ada saat ini. Sehingga kelas yang ada ya tetap dari A, B, C, D, E, F, G. Berarti 7 ya, tetap 7 kelas. Ada kemungkinan. Nah, kalau misalnya tidak, ya memang harus ada 8 kelas, enggak apa-apa, LEPI ya. Jadi kalau misalnya, ini sudah. Jadi 25 orang itu diambil dan tidak berpengaruh sangat identik terhadap kelas yang sudah ada saat ini, enggak ada masalah. Tambah 1 kelas. Nah, SK mengajarnya sama. Jadi SK mengajarnya sama, jadi misalnya saya mengajar mata kuliah A dengan 3 SKS, tulis saja 3 SKS di sana. Nah, cuma pengakuan di remunerasinya akan berbeda dengan kelas yang reguler. Dosen-dosen yang mengajar, saya tidak berani menyampaikan, tetapi ini yang disampaikan secara lisan, jadi anggap saja dikali 1,5 poinnya gitu. Jadi kalau mengajar 3 SKS di IKI ini sama dengan 4,5 SKS. Nah, kalau di reguler 3 SKS ya 3 SKS gitu, misalnya seperti itu. Nah, nanti di remunerasinya. Cuma di SK mengajar akan tetap, cuma akan ada konsideran menyatakan bahwa ini adalah inisiasi kelas internasional gitu, LEPI. Mudah-mudahan menjawab, LEPI. Siap, terima kasih Pak Wadak 1. Oke, untuk menambahkan, jadi nanti terkait kelas akan dibentuk kelas baru atau mengalihkan kelas lama, mungkin nanti koordinasi dengan Kaprodi Pak R1 ini. Ya, benar. Nanti Kaprodi sudah membagi, rekan-rekan di fakultas nanti tinggal koordinasi. Saya lihat ini dari pengumuman ada sekitar rata-rata yang paling banyak itu ada 25 mahasiswa per prodinya yang lulus begitu. Nanti kemungkinan untuk kelas-kelas yang atau mungkin ada di kelas yang sudah per kelasnya udah jumlahnya 35, mungkin kalau anggap diambil rata sederhananya 25, mungkin ada 10 yang tersisa, nanti itu akan disebar mungkin ke beberapa kelas. Kalau mungkin nanti kelebihannya tidak terlalu banyak, itu mungkin ada yang 36 itu masih tidak banyak lah. Nah, nanti mungkin Kaprodi yang akan mendiskusikan dengan Pak WR1 terkait itu. Oke, rekan-rekan yang lain saya persilakan kalau ada. Nah, mungkin nanti kalau yang disampaikan Pak R1 itu mungkin karena kelas ini sudah jalan, Pak R1 mungkin kalau yang mungkin sisa itu yang dipindah kesebar ke kelas-kelas lain mungkin nanti perlu informasi khusus ke Kaprodi gitu. Sehingga mahasiswa juga tidak heran nanti kok tiba-tiba di KRS berubah kemudian karena dia harus menyesuaikan di e-learning dan yang lain-lain gitu. Ya. Nah, ya nanti saya mohon masing-masing Kasubag Akademik dan juga operator nanti koordinasinya dengan Korprodi. Jadi kami benar-benar tidak tahu
25 orang terpilih ini berasal menyebar dari kelas yang berbeda. Kelas, apa dari kelas A itu 10 orang, dari kelas B itu 15 orang, ada kemungkinan seperti itu. Yang ini yang kami belum tahu. Jadi teman-teman yang sekarang tahu, ya dengan memindahkan seperti itu, nanti kelihatan, oh jumlah kelas ini sekian, jumlah kelas ini sekian. Kalau misalnya tidak terlalu seperti tadi Pak Labe bilang, ternyata ada satu kelas yang dulunya 35 berubah menjadi 10 orang. Nah, ini yang harus dipertimbangkan untuk mereka dibawa ke kelas-kelas yang ada saat ini. Nah, itu yang saya mohon nanti Korprodi menginformasikan kepada bagian akademik menginformasikan kepada Korprodi. Jadi Korprodi juga tidak tahu orang-orang ini berasal dari kelas mana. Nah, saya kira nanti Pak Labe kan sudah share daftar nama yang sudah lulus ya, Mang ya? Nanti saya. Oke, nah. Pak Labe, berarti saya ingin bertanya sedikit lagi terkait dengan istilahnya mengkelaskan mereka kembali. Berarti untuk semua mata kuliah berarti dikelaskan kembali berarti ya? Kalau bisa, berarti untuk semua mata kuliah berarti ya? Iya. Buat penawaran baru dan kelas baru. Ya, itu dah. Jadi kita buatkan kelas baru lagi, kelas IKI, kemudian sisa kelasnya itu kita istilahnya reorg lagi mereka ke kelas-kelas ya. Nah, baru nanti kelas yang kosong itu kita hapus, begitu jadinya. Iya, betul. Berarti itu untuk semua mata kuliah berarti ya? Mungkin gini Lepi, jadi pertama tugas teman-teman di Kasubag dan operator memindahkan orang-orang lulus ini ke kelas IKI. Jadi create kelas dulu IKI, kemudian memindahkan orang-orang. Nah, berhenti sampai di sana, koordinasi sama Korprodi. Ya, koordinasi sama Korprodi, Bu. Ini sisanya lagi 10 ternyata di kelas ini. Nah, bagaimana saya harus memindahkan gitu ya. Nah, jadi berhenti sampai di sana, kemudian koordinasi sama Korprodi. Ya. Nah, jadi untuk situasi seperti itu nanti mungkin kalau misalnya Korprodi masih belum bisa memutuskan, bisa koordinasi ke wakil dekannya nanti atau ke saya nanti. Ya, Lepi ya, oke. Sebentar Pak W1, saya tadi terlewatkan. Kalau yang MPK kita tetapkan nih atau buat kelas khusus? Enggak, MPK tetap dia rombel tetap saja ya. Berarti nanti kuliahnya dia di reguler gabung ya? Ya. Ya, berarti Bapak Ibu untuk MPK tetap nih tidak perlu ditawarkan lagi karena sudah MPK yang membuat nih. Cukup yang kelas regulernya saja. Nanti kami akan tambahkan untuk membantu memudahkan Bapak Ibu mendata untuk ekspor ke Excel data penawaran dengan jumlah mahasiswa ya. Nanti mungkin bisa dikontrol dari sana untuk membantu memudahkan memindahkan itu. Pak Labe, untuk jadwal juga mohon diisi ekspor Pak Labe. Oke, nanti sekalian dengan itu jadi kelas, kemudian jadwalnya juga nanti ya, kami tampilkan. Nih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu Dia mungkin dari FIS. Tuh. Pak, jangan. Ikut Pak. Ini. Ya. Kemudian FMIPA mungkin perwakilannya sepertinya sudah kita W1 mungkin nanti sambil berproses kalau ada teman-teman bisa di grup Kasubag Bapak Ibu sehingga nanti teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang sama. Sudah nanti ya Pak Ibu, Pak Orek 1 mungkin sebelum kita tutup kegiatan ini Pak Orek 1 ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah saya kira resiko ya. Jadi saya mohon bantuan teman-teman semua, operator, kemudian Kasubag akademik ya. Saya mohon bantuannya. Mudah-mudahan proses ini bisa kita selesaikan sampai tanggal 12 ya di minggu. Sehingga selanjutnya kami bisa melakukan orientasi, kemudian pembelajaran bisa dilakukan segera untuk inisiasi kelas internasional. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Orek 1 dan Pak Labe atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang didiskusikan, nanti Bapak Ibu silakan langsung mengeksekusi dan ketika ada permasalahan atau kendala bisa chat di grup Kasubag akademik yang sudah terbentuk. Oke, demikian kegiatan sosialisasi hari ini.
kita tutup sama-sama dengan mengucapkan para Santi. Om Santi, Santi, Om. Santi, Om. Om, Santi, Selamat Santi. sore, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih Pak Warep, semua. Pak Labo dan Pak Parasitu. Terima kasih di